Ya, silakan. Selamat siang teman-teman semua dan terima kasih Prof. Susi untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Azara Samara, biasa akrab dipanggil dengan nama Ren. If I may, I want to ask the question in English because I've prepared the question in English. So given the principle of individual autonomy over the body and the right to determine reproductive choices guaranteed by various legal instruments and human rights, what is your view of the legitimacy and ethical implications of the governor's regulation that requires or significantly encourages vasectomy for certain groups of people? So, if we are speaking through the lens of feminist theory, such policies are deeply concerning as they could infringe upon an individual's bodily autonomy and reproductive rights, particularly if they are disproportionately targeted specific demographics. While the stated aim of such a policy might be to address structural poverty, this should not come to the expense of fundamental human rights and gender equality. Coercive measures, even with seemingly benevolent intentions, can undermine individual agency and reinforce patriarchal structures that have historically controlled women's reproductive capacities. Moreover, if this policy is considered discriminatory or has the potential to violate reproductive rights and gender equality, how should the central government and the legislative institutions respond to this kind of controversial regional policy to ensure compliance with the Constitution and international human rights standards while still respecting regional autonomy within justified limits? That's all for me. Thank you. Ren. Terima kasih, Ren. Paham ya pertanyaan? Karena ini percakapan buat semua, harus paham, teman-teman. Saya terima kasih Anda berani untuk menyampaikan dalam bahasa internasional. Karena memang saatnya ke depan, teman-teman. Saya setuju kita ini, apalagi yang di Bandung nih, harus bisa 3 bahasa. Iya dong, harus 3 bahasa. Ya, bahasa lokal, bahasa nasional, dan bahasa internasional. 3 nih, 3. Jadi kalau di sini Anda sudah ketiga tuh. Bahasa lokal bisa, bahasa nasional bisa, bahasa internasional bisa. Ini pintu ke depan nih penguasaan itu. Dan gonta-ganti gak ada masalah. Ini bukan soal nasionalisme, ini soal kemampuan untuk bisa berkomunikasi lintas bangsa. Jadi Ren, terima kasih pertanyaannya. Izinkan saya jawab pakai bahasa nasional. Ya. Jadi, tapi teman-teman, saya ingin garis bawahi itu penting dan jangan pernah khawatir untuk mengungkapkan dalam 3 bahasa ini. Jadi kalau nanti ada yang tanya pakai bahasa Sunda juga boleh. Mudah-mudahan saya paham gitu ya. Tapi teman-teman, terkait dengan pertanyaan tadi, saya melihat persoalan yang diangkat ini lebih makro. Satu adalah memang persoalan hak atas semua yang terkait dengan kegiatan reproduksi dan semua aktivitas reproduksi, itu satu hal. Tapi sesungguhnya kan isu besarnya di sini adalah soal kemiskinan, soal ketimpangan. Nah, kemiskinan itu tidak bisa dipandang semata-mata urusan kemalasan, urusan kerja keras. Tapi kemiskinan juga urusan yang biasa dalam bahasa ilmu sosial namanya struktural. Urusan struktural. Karena ada struktur yang menyebabkan sebagian tidak bisa mendapatkan kesejahteraan lebih baik. Saya beri contoh, teman-teman. Anda
lahir di pulau yang untuk mengaksesnya dari, sebutlah dari Jakarta atau dari Pulau Jawa, itu perlu waktu 25 jam. Listrik tidak ada, sinyal telepon tidak ada. Maka ketika Anda lahir di situ, kesempatan untuk Anda mendapatkan pendidikan berkualitas rendah. Anda mau berjuang, bekerja sekeras apapun, itu ada kendala struktural. Anda tinggal kota Bandung, tapi memiliki status sosioekonomi yang rendah, sehingga dari awal asupan gizi rendah, kualitas otot, kualitas otak secara fisik itu inferior. Diharapkan di kemudian hari Anda nyalip, itu akan menjadi susah. Inilah yang menjadi problem struktural. Jadi solusi atas ketimpangan ini tidak bisa sekedar mengobati gejalanya. Gejala di situ lebih tidak bisa dan nggak akan pernah selesai. Apalagi kalau kita berbicara soal keluarga yang tidak punya pegangan. Nengok ke negara nggak bisa diharapkan, nengok ke lingkungan nggak bisa diharapkan. Yang menjadi harapan satu-satunya tinggal anak. Itulah sebabnya mengapa di dalam keluarga-keluarga seperti ini ada kecenderungan ruang kebahagiaan itu tercipta ketika ada anak yang banyak. Disitulah perasaan berguna muncul, perasaan cinta kasih itu ada. Dan rasional dalam artian apa? Probabilitas untuk salah satu dari mereka bisa naik kelas dan menjadi penopang, itu probabilitasnya meningkat ketika jumlahnya lebih banyak. Probabilitas saja. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan intervensi pada instrumen reproduksi dan alat-alat lainnya. Tapi ini harus diselesaikan sebagai persoalan struktural. Nah, negara harus hadir. Saya bikin tweet agak panjang soal ini. Boleh dibaca itu? Boleh baca? Dan saya udah bilang, karena bilang Pak kenapa nggak dilaksanakan? Kemarin udah ditawarin gitu, nggak diambil, ya udah nggak diambil gitu. Ini bisa dipakai dan kami ketika tugas di Jakarta menemukan persoalan-persoalan yang serupa, tapi solusinya adalah persoalan struktural. Dan saya ingat ada yang mengatakan, Pak jangan kasih ikannya, tapi berikan kailnya. Saya jawab, nggak cukup dikasih kail, tapi seluruh kolam udah habis dikontrak di kotak-kotak. Nggak ada gunanya. Anda harus berikan kailnya dan siapkan kolamnya, struktural kolamnya nih. Karena kalau tidak ada kolam, Anda punya kail, frustrasi. Kalau tidak ada kolam, nah itu menurut harus komplit. Ketika berpikir begitu komplit, maka persoalan selesai. Dan itu teman-teman, kalau berada di dalam ketimpangan yang ekstrim, disitulah kemudian muncul keinginan lompat tangga. Lompat tangga itu artinya apa? Gini, saya mau ikut judi, saya mau ikut lotre. Kenapa yang mau ikut lotre mereka? Karena mereka melihat kalau saya pakai tabungan, mau nabung sebanyak apapun, saya nggak pernah sampai. Saya mau kerja keras nih, 8 jam jadi 16 jam. Saya sampai 16 jam pun nggak akan sampai. Nah, yang situasi begini itulah yang membuat kemudian setiap kesempatan itu ada probabilitasnya untuk saya lompat. Karena itulah kenapa ini menjadi tindakan rasional. Karena yang mereka kerjakan reguler nggak bisa mengangkat. Tapi kalau teman-teman yang terdidik, yang punya akses pendidikan, yang punya akses kesempatan, itu lihat ada orang makmur, nggak apa-apa lah. Saya nanti kerja keras, insya Allah bisa seperti dia. Kenapa? Karena Anda yakin tangga ini bisa membawa ke sana. Tapi kalau dalam situasi tidak punya apa-apa, dia nggak yakin tangga yang dimiliki itu bisa membawa. Karena itu dia mau lompat. Karena lompat tangga inilah yang kemudian membuat mereka mau melakukan langkah-langkah. Akhirnya dikatakan, ini orang miskin, udah miskin malah beli lotre pula. Jadi disalahin lagi, bukan karena dalam situasi seperti itu. Ini adalah probabilitas yang mereka miliki untuk lompat. Ada bukunya, saya pernah bahas di dalam baca buku, nanti boleh dibaca.
dibaca, ya boleh dilihat lebih jauh. Dan itu menggambarkan betapa pengelola negara tidak boleh mengambil kebijakan tanpa mengerti persoalan struktural. Harus mengerti struktural, karena negara adalah struktur yang bisa melakukan kebijakan yang struktural. Kalau tidak, jangan bikin peraturan yang bisa menyebabkan intervensi itu salah sasaran. Gitu ya. Thank you. Kita tepuk tangan buat Dewan Tangan. Siapa yang mau mengelaborasi? Oke, ya, silakan. Ya, singkat ya. Selamat siang Bapak, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Marsha Prasabila. Ada salah satu poin penting banget di sini, yaitu adalah pemiskinan itu tidak bisa semata-mata tentang urusan kemalasan, tetapi juga dengan struktural. Seperti yang pernah saya juga lihat dari Bapak ketika membuat Indonesia Mengajar, di mana kita bisa melihat juga bahwa pendidikan ketika aspek-aspeknya itu kita bawanya ke Papua, itu sangat banyak sekali ketimpangan struktural yang terjadi. Dan ini juga menjadi poin penting juga sebagai kita mahasiswa, bahwa pada nyatanya itu adalah pendidikan itu adalah sebenarnya sebuah privilege yang tidak dimiliki oleh setiap manusia. Dan kita semua yang berdiri di sini, kita masih punya kesempatan juga untuk melakukan pendidikan yang layak. So do it tired because it's privilege to us to study. Thank you Bapak. Terima kasih. Nama siapa? Nama? Siapa? Marsha, thank you. Marsha mengangkat soal pendidikan, itu buat tangan. Jadi, kalau Siapa yang bilang education is the only weapon? ya. Ada tuh. Mandela atau siapa? Nelson Mandela mengatakan, dan itu sesuatu yang sangat obvious. Saya cerita sedikit aja nih. Saya banyak disebut sebagai pemerhati pendidikan. Pada saya tidak pernah kuliah pendidikan dan tidak pernah belajar kurikulum. Saya bukan expert on education technique, bukan. Saya ini belajar ilmu ekonomi. I'm an economist by training. Master saya itu tentang currency market dan tentang pergerakan nilai tukar mata uang. PhD saya tentang public policy, comparative politics. Tapi dari proses itu semua, saya menyaksikan semua negara yang berhasil sejahtera adalah yang investasi pada kualitas manusia. Bahkan negara yang memiliki kekayaan alam pun, dia bisa kaya karena kekayaan alam, tapi dia hanya bisa bertahan karena pendidikan. Ingat-ingat. Dia hanya bisa bertahan lewat pendidikan. Bisa kaya lewat alam, boleh. Ketemu gas, pak, langsung kaya. Tapi mau bertahan pakai apa? Pendidikan. Karena itu investasi dalam kualitas manusia, kesehatan dan pendidikan. Nah, di sini yang Marsha sampaikan tadi, saya terusin NASA. Apa problem strukturalnya? Problem struktural, jumlah bangku SD tidak sama dengan bangku SMP, tidak sama dengan bangku SMA. Itu problem struktural, dan itu yang membuat orang jadi hopeless. SD kita, kalau tidak salah, sekarang dengan pengendalian jumlah penduduk, angkanya itu sekitar 4,7 atau 4,8 juta anak masuk SD kelas 1. Okay. Lulus SMA 3,2 juta. Jadi kayak piramid, bukan? Yang di bawah itu 4,8 sebutlah, yang di atas 3,2. Jadi ada 1,6 juta yang hilang di jalan. Kenapa hilang di jalan? Bangku SMP-nya ya sama. Harusnya apa? Bangku SMP sama 4,8. Bangku SMA sama 4, sehingga lulusan SMA jumlahnya sama dengan yang masuk SD. Itu tagih ke setiap bupati, tagih ke setiap gubernur. Karena itu tanggung jawab ada pada yang putus sekolah, itulah yang kemudian masuk sektor informal, sektor non formal. Di Indonesia bentuknya kayak begini. Korea Selatan sama seperti kita. Mereka genjot waktu itu SD, tapi mereka juga genjot SMP, genjot juga SMA. Jadi bentuknya itu tegak kalau digambarkan itu. Tidak seperti piramid. Apa yang terjadi? Dulu ada yang berpandangan kalau itu diteruskan kita akan menciptakan skill unemployment.
kita akan menghasilkan tenaga kerja terdidik yang tidak punya pekerjaan. Kompetensinya tinggi, tapi pasar tenaga kerja belum siap. Itu dialami Korea. Korea mengalami itu. Sudah sarjana, bekerjanya sebagai office boy, jadi supir taksi, jadi pesuruh. Padahal secara gelar sudah sarjana. Tapi apa yang terjadi? Ketika investasi masuk, membangun pabrik, maka supir jadi manajer, office boy jadi manajer. Kenapa? Karena secara kompetensi udah siap. Nah ini yang kadang-kadang kita selalu terbalik. Kita ingin labor marketnya ada dulu. Tak, labor market itu bisa membesar, tapi menyiapkan kualitas manusia itu dikerjakan tanpa harus khawatir. Kenapa? Setiap orang yang terdidik pasti punya kreativitas, dan lapangan pekerjaan itu akan bisa berkembang. Ini PR hari ini, dan itu yang menyebabkan ketimpangan struktural. Kami coba kemarin di Jakarta menyelesaikan salah satu faktor itu dengan mengubah sistem seleksi siswa SMP dan SMA. Kenapa? Saya temukan sekolah-sekolah yang bagus itu orang tuanya lulusan S1, S2, S3. Oke. Dan yang lulusan SD nggak bisa masuk situ. Orang tua yang lulusan SMP nggak bisa masuk. Ini namanya sirkulasi kelas menengah atas disuplai dari kelas menengah atas. Pendidikan itu eskalator. Anak bukan siapa-siapa, masuk pendidikan tinggi berkualitas, naik dari kelas menengah. Pendidikan itu eskalator. Lama-lama, karena pendidikan biaya mahal, yang bisa masuk adalah putra-putri kelas menengah. Sehingga kelas menengah masa depan disuplai dari kelas menengah hari. Nah itu harus diubah. Tetap harus semuanya. Begitu itu diubah, aturan main rekrutmen, apa yang terjadi? Satu, kelas menengah atas protes. Kenapa? Ini seperti haknya mereka, mendadak tidak bisa diakses dominan. Tapi begitu kita lihat student body, angkatan pertama sepertiga. Sepertiga itu adalah SD ke bawah, SMP ke bawah, lalu SMA, dan sepertiga S1 ke atas. Itu bentuknya sama, yang semula kurva normal. Jadi kita menyaksikan sekarang jadi kurva normal. Apa yang sekarang terjadi? Ini efeknya baru nanti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Nah kebanyakan yang berada di dalam proses politik nggak mau melakukan ini. Kenapa? Karena kebijakan yang dikerjakan hanya bisa dilaksanakan hasilnya 1 dekade yang akan datang. Sementara ongkos politiknya ditanggung hari ini. Ditanggung hari ini oleh siapa? Oleh mereka yang selama ini dominan, tidak bisa masuk lagi, mereka yang protes. Itu profesi satu-satunya kebijakan yang ketika kita buat, terimanya protes dari anggota DPR, dari pemret-pemret, dari tokoh-tokoh masyarakat. Mereka protes, Pak, sekarang anak kami tidak bisa masuk lagi. Sebenarnya bukan anak kami tidak masuk lagi, sekarang kesempatannya setara. Dulu kesempatannya didominasi oleh kelas. Ini sistem admission yang diubah. Tujuannya adalah membereskan persoalan struktural. Biarkan anak pedagang kaki lima itu satu saat bisa menjadi insinyur, satu saat bisa menjadi dokter, satu saat mereka bisa menjadi doktor, satu saat mereka bisa menjadi master, dan mereka akan mengubah masa depan. Jadinya dokter jadi dokter itu bukan tahun depan, dan tidak ada kelas yang di bawah yang dibela itu. Rame-rame datang gubernur, Pak Gubernur terima kasih ya, sekarang anak kami bisa masuk sekolah favorit. Nggak ada itu. Mereka belum sampai ke sana. Mereka hanya cuma bersyukur, alhamdulillah anak saya sekarang bisa masuk sekolah favorit. Tapi kita tunggu waktunya nanti. Ini udah berjalan di Jakarta. Biarkan nanti, jawab dari ini. Biarkan nanti sejarah yang akan mencatat kebijakan ini di masa yang akan datang. Itu Nanya terakhir, silakan.